Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang daur air. Silahkan disimak baik-baik ya. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Nah, mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan sehingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Nah, di sini kita lihat untuk proses daur air ini kita ada beberapa tahap ya. Yang pertama, ada proses penguapan. Proses penguapan ini merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, jenis penguapan ini meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Kita lihat apa perbedaan dari ketiganya ya. Untuk evaporasi merupakan proses berubahnya air menjadi uap karena terkena sinar matahari. Nah, di sini merupakan proses fisika murni, sehingga uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer sampai membentuk awan. Nah, kalau transpirasi ini hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Hanya perbedaannya itu terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan ini ada 3 macam ya. Ada transpirasi stomata, kutikula, dan lentisel. Uap air yang menguap akan terkumpul hingga membentuk awan. Yang berikutnya ada proses sublimasi ya. Nah, sublimasi ini merupakan proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, sama kan, untuk es yang mencair pun nanti akan menguap dan akan berkumpul menjadi awan ya. Kemudian untuk tahap yang kedua setelah proses penguapan ada proses kondensasi. Kondensasi ini merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, setelah proses kondensasi, tahap yang ketiga ada proses presipitasi atau biasanya kita kenal dengan hujan. Presipitasi ini yang mencapai permukaan bumi itu dapat berbentuk hujan, hujan es, dan hujan salju. Kemudian tahap yang keempat ini ada proses limpasan ya. Limpasan itu adalah proses air mengalir yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan air. Nah, selanjutnya air tersebut akan menuju saluran air dan akan bermuara di laut. Proses yang kelima ini ada infiltrasi. Infiltrasi ini air hujan yang jatuh ke daratan itu dalam bentuk kristal es atau salju. Nah, air hujan ini akan meresap dulu ke dalam tanah, kemudian akhirnya akan bermuara ke sungai dan terakhir menuju ke laut. Ya, jadi itu bedanya. Kalau limpasan air langsung mengalir ke sungai, tapi kalau infiltrasi air yang jatuh akan diserap dulu ke dalam tanah. Ya, demikian siklus ini berlangsung terus-menerus dari proses penguapan sampai tahap infiltrasi. Makanya secara keseluruhan ini disebut dengan daur atau siklus air.